Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geger Samharno dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang gaya Coulomb dan kapasitor. Gaya Coulomb. Ilmu listrik adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan adanya aliran listrik. Sementara satuan dari muatan listrik sendiri disebut dengan istilah Coulomb atau C. Jika dua benda bermuatan listrik negatif dan positif ditempatkan berdekatan satu sama lain, maka akan ada daya tarik atau gaya tolak yang bekerja pada keduanya, tergantung pada sifat muatan tubuh. Rumus untuk gaya yang berhubungan di antara dua benda bermuatan listrik pertama kali dikembangkan oleh Charles Augustin de Coulomb. Hukum yang diciptakan Charles Augustin de Coulomb ini pertama kali diungkapkan pada tahun 1784. Rumus gaya Coulomb. Pada gambar A, terdapat Q1 bermuatan negatif dan Q2 bermuatan negatif. Maka keduanya akan saling tolak-menolak. Pada gambar B, ada Q1 bermuatan negatif dan Q2 bermuatan positif. Maka kedua kutub akan saling tarik-menarik. Untuk rumusnya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Keterangannya, F sama dengan gaya Coulomb atau N, K atau konstanta pembanding sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q sama dengan besar muatan 1 atau C, Q2 sama dengan besar muatan 2. R sama dengan jarak antar muatan atau M. Bunyi hukum Coulomb. Hukum Charles Augustin de Coulomb adalah rumus yang memungkinkan Anda untuk menghitung gaya listrik yang dihasilkan antara dua buah benda atau dua buah muatan listrik. Secara khusus, Anda harus menghitung kekuatan dan arah gaya listrik. Persamaan ini memperhitungkan kekuatan dua keping materi yang bermuatan dan jarak yang memisahkannya. Gaya listrik akan menjadi lebih besar apabila muatan mempunyai kekuatan yang lebih besar. Gaya juga akan menjadi lebih besar jika jaraknya menjadi lebih dekat. Gaya listrik kemudian akan menjadi lebih lemah apabila muatannya mempunyai kekuatan yang juga lemah. Dan jika jarak antara muatan lebih panjang. Khususnya mengenai jarak, gaya listrik akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, seperti gaya gravitasi yang disebut hukum kuadrat terbalik. Contoh hukum Coulomb. Pernahkah Anda terkena serang listrik atau melihat bunga api ketika hujan? Petir terjadi karena adanya hukum Charles Augustin de Coulomb. Saat tanah panas, udara juga akan ikut memanas. Udara hangat kemudian perlahan naik. Saat udara naik, uap air akan mendingin dan membentuk awan. Ketika udara terus naik, awan semakin besar. Di puncak awan, suhu di bawah titik beku dan uap air berubah menjadi es yang membuat awan menjadi petir. Banyak potongan-potongan kecil yang saling bertabrakan ketika es bergerak. Semua tabrakan ini menyebabkan penumpukan muatan listrik. Kemudian seluruh muatan listrik akan memenuhi awan. Di bagian atas awan, partikel bermuatan positif dan ukuran yang lebih ringan akan terbentuk. Sementara partikel bermuatan negatif yang ukurannya lebih berat lalu tenggelam ke bawah dasar. Ketika muatan positif dan negatif tumbuh besar atau cukup besar, maka percikan yang terjadi di antara dua muatan di dalam awan seperti percikan listrik statis. Sebagian besar petir terjadi di dalam awan, tetapi kadang-kadang terjadi di antara awan dan tanah. Contoh soal, ketika ada dua muatan yang sejenis dan mempunyai muatan dengan 3 kali 10 pangkat min 6 C dan 6 kali 10 pangkat min 6 C dengan jarak 3 cm, seberapa besarkah gaya listrik yang dihasilkan pada setiap muatan? Diketahui, Q1-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 C dan Q2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 C. R sama dengan 3 cm diubah menjadi 3 kali 10 min 2 M. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Jawab, FC sama dengan K Q1 Q2 per R2. Kemudian ditulis 9 dikali 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat minus 6, C dikali 6 dikali 10 pangkat minus 6C per 9 dikali 10 min 4 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, 18 kali 10 pangkat min 12 per 9 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya 1,8 dikali 102N.
Kapasitor, dua penghantar berdekatan yang dimaksudkan untuk diberi muatan sama tetapi berlawan jenis disebut kapasitor. Sifat menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor atau C adalah perbandingan antara besar muatan Q dari salah satu penghantarnya dengan beda potensial V antara kedua penghantar itu. Kegunaan kapasitor untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Bentuk kapasitor. 1. Kapasitor bentuk keping sejajar. 2. Kapasitor bentuk bola sepusat. 3. Kapasitor bentuk silinder. Jenis-jenis kapasitor, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor tetap juga dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor polar. Satu kapasitor polar elektrolit dan kapasitor tantalum. Dan ada juga kapasitor non-polar, yaitu kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor mika, kapasitor film, kapasitor kertas. Untuk kapasitor tidak tetap atau variabel dibedakan menjadi tiga, yaitu kapasitor variabel atau Varco, dua kapasitor trimmer, dan 3. Kapasitor aktif atau CDS. Hubungan kapasitor. Hubungan seri. VAB sama dengan Q per C1 dibagi VBC sama dengan Q per C2 dibagi VCD sama dengan Q per C3. VAD sama dengan Q per CS. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan yang sama, yaitu Q sama dengan Q1, Q1 sama dengan Q2, Q2 sama dengan Q3. Hubungan paralel. Q1 sama dengan C1V, Q2 sama dengan C2V, Q3 sama dengan C3V, Q sama dengan CPV. CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung-ujung kapasitor adalah sama, sebesar V. Energi kapasitor. Sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Persamaannya, W sama dengan 1 setengah CV 2 kuadrat sama dengan setengah QV. Contoh soal. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 2000 cm kuadrat dan terpisah sejauh 1 cm. Bila diisi udara, beda potensial kepingnya 3000 volt. Bila diisi suatu bahan dielektrik, beda potensialnya menjadi 1000 volt. Tentukan konstanta dielektrik bahan tersebut. Diketahui A sama dengan 2000 cm kuadrat, V1 sama dengan 3000 volt, V2 sama dengan 1000 volt. Ditanya K sama dengan C, dijawabnya C sama dengan K dikali C0 dengan C sama dengan Q per V. Q per V sama dengan K dikali C0 diubah menjadi V sama dengan Q per K dikali C0. Q per V sama dengan Q K1 dikali C0 dibagi Q dibagi K2 dikali C0. Nilai Q dan C0 tetap. Setelah itu Q per V sama dengan 1 dibagi sama dengan 1 per K1 per 1 per K2. V1 per V2 sama dengan K2 per K1. 3000 per 1000 sama dengan K2 per 1. Nilai K sama dengan 1. Jadi hasilnya K2 sama dengan 3. Sekian, jika ada yang salah mohon dimaafkan dan sampai jumpa.